Halo semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah ergonomi kelas 6D. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai universal design. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Tasbiatul Husna, yang kedua Siti Holila Nurhamidah, yang ketiga Farha Sukmadewi, dan yang keempat Anggita Megawati. Subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi universal design, yang kedua, prinsip universal design, yang ketiga, manfaat universal design, dan yang keempat, aplikasi atau contoh universal design. Pembahasan yang pertama yaitu definisi universal design. Menurut Ostrov tahun 2011, istilah universal design pertama kali dikemukakan oleh arsitek Ronald Elmes, yang artinya sebuah konsep yang dapat diterapkan pada perancangan produk, lingkungan, bangunan, ruang publik, program komputer, dan layanan yang dapat digunakan oleh semua kelompok pengguna semaksimal mungkin tanpa adanya adaptasi atau desain khusus. Menurut Nicholas tahun 2014, definisi universal design merupakan desain yang membuat segalanya lebih aman, mudah, dan nyaman untuk semua orang. Desain universal melibatkan perancangan produk dan ruang sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, universal design merupakan desain produk, lingkungan, dan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa memerlukan adaptasi atau desain khusus. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip universal design. Nah, apa saja sih prinsip universal design itu? Mari kita bahas bersama. Jadi, prinsip universal design itu ada 7 prinsip yang ditetapkan oleh Center for Universal Design at North Carolina State, dikembangkan untuk memandu desain produk, layanan, dan lingkungan. Berikut ini adalah 7 prinsip universal design yang akan kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama adalah equitable use, yaitu desain yang dapat digunakan oleh semua orang dengan beragam kemampuan, dengan cara 1. Menyediakan sarana yang sama, 2. Desain tidak boleh dibedakan atau menstigma sekelompok pengguna. Yang ketiga, ketentuan untuk privasi, keamanan, dan keselamatan harus tersedia bagi semua pengguna. Dan yang keempat, membuat desain menarik bagi semua pengguna. Prinsip yang kedua adalah flexibility in use. Jadi, pada prinsip ini, desainnya itu harus fleksibel, sehingga pada saat digunakan itu memudahkan setiap kebutuhan dan aktivitas semua pengguna dan individu secara umum tanpa batasan tertentu, seperti fisik, usia, dan jenis kelamin. Nah, pada prinsip ini, yaitu dengan menerapkan desain harus memperboleh setiap orang untuk menggunakan lebih dari satu ketentuan. Yang kedua, desain harus mengakomodasi baik pengguna tangan kanan maupun kidal. Yang ketiga, desain juga harus mempunyai fleksibilitas untuk digunakan meskipun pengguna memakai cara yang tidak konvensional atau tidak terduga. Prinsip ketiga yaitu simple and intuitive. Jadi, desain yang cara penggunaannya atau pada saat digunakan itu mudah dimengerti tanpa pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan keterampilan bahasa tertentu. Nah, desain dibuat mudah dimengerti, kemudian desain disesuaikan dengan kemampuan dasar pengguna, mengakomodasi berbagai jenis huruf khusus dan kemampuan berbahasa, peletakan informasi penting di tempat-tempat strategis untuk memudahkan pengguna, mengadakan evaluasi setelah dilakukannya proses desain. Oke, prinsip yang keempat adalah perceptible information, yaitu desain yang mengkomunikasikan informasi yang diperlukan secara efektif kepada pengguna dan disesuaikan dengan kemampuan pengguna.
yaitu satu, penggunaan jenis tanda yang berbeda seperti gambar, tulisan, tekstur untuk menunjukkan informasi penting secara jelas. Yang kedua, memberikan perbedaan yang cukup kontras antara informasi penting dengan sekitarnya. Yang ketiga, memastikan agar informasi penting mudah dimengerti dan mudah terbaca. Yang keempat, membedakan elemen dalam cara-cara yang dapat digambarkan. Yang kelima, menyediakan berbagai teknik atau alat. Prinsip yang kelima adalah tolerance for error, yaitu desain yang dapat meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan dari tindakan yang keliru atau salah. Yang pertama, pengaturan elemen dari elemen yang paling sering digunakan, yang paling mudah diakses, unsur berbahaya dihilangkan, terisolasi atau terlindung. Yang kedua, menyediakan tanda peringatan bahaya yang aman. Yang ketiga, menyediakan tanda yang aman apabila ada fitur yang gagal. Yang keempat, mencegah hilangnya kewaspadaan dalam setiap tindakan secara sadar. Prinsip yang keenam adalah low physical effort, yaitu desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha kekuatan fisik minimal atau tidak melelahkan pengguna. Yang pertama, desain dapat digunakan dalam posisi tubuh normal. Yang kedua, desain digunakan dengan cara yang biasa. Yang ketiga, desain dapat digunakan dengan mudah dan dalam sekali gerakan tanpa perlu berulang-ulang sehingga memudahkan si pengguna. Prinsip yang terakhir atau ketujuh adalah size and space for approach and use, yaitu desain yang menyediakan ukuran ruang yang sesuai dengan penggunanya, serta dapat digunakan tanpa batasan ukuran, postur, dan mobilitas pengguna. Jadi ruangan ini mudah digunakan oleh siapa saja gitu tanpa batasan apapun. Yang pertama, memberikan bentuk dan batas yang tegas serta jelas di setiap desain. Yang kedua, membuat semua komponen yang nyaman untuk setiap pengguna baik duduk atau berdiri. Yang ketiga, mengakomodasi variasi ukuran tangan dan ukuran grip. Yang keempat, memperhatikan kebutuhan minimum standar ruang. Pembahasan yang ketiga yaitu manfaat universal design. Manfaat universal design yaitu yang pertama, setiap orang dapat menggunakan fasilitas dengan nyaman. Yang kedua, fasilitas lebih fungsional dan ramah pengguna. Yang ketiga, fasilitas dapat digunakan oleh semua orang. Yang keempat, fasilitas dapat digunakan dengan fleksibel. Misalnya, suatu alat dapat digunakan dengan tangan kiri atau tangan kanan. Dan yang kelima, penggunaan fasilitas yang mudah dimengerti oleh semua orang. Subbab selanjutnya, aplikasi universal design. Aplikasi pertama yaitu pada kursi roda. Kursi roda sendiri merupakan alat bantu mobilitas bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Secara umum, tinggi kursi roda adalah 18-22 inci dan lebar keseluruhannya 22,5-27 inci. Dalam merancang bangunan untuk penggunaan kursi roda harus membutuhkan ruang lantai yang ekstra, di mana lebar pintu yang harus dipenuhi sebesar 36 inci dan juga clear floor space-nya harus dipenuhi sebesar 30 x 48 inci. Kemudian, turning space untuk kursi roda yang harus dipenuhi adalah sebesar 60 inci. Sedangkan untuk lebar lorong, apabila hanya memperhitungkan satu kursi roda saja yang ada dalam lorong tersebut, maka minimum yang harus dipenuhi sebesar 36 inci. Sedangkan apabila memperhitungkan terdapat dua kursi roda dalam lorong, maka minimum yang harus dipenuhi sebesar 60 inci. Kemudian, berikut ini merupakan pengukuran untuk pengguna kursi roda yang harus dipenuhi menurut ADA. Aplikasi kedua yaitu pada pengguna alat bantu berjalan.
Beberapa individu membutuhkan alat bantu berjalan seperti kruk, tongkat, atau alat bantu jalan lainnya. Maka, lorong di tempat kerja tentunya juga harus menyesuaikan kondisi tersebut, di mana lebar yang harus dipenuhi di lorong tempat kerja yaitu minimum 36 inci. Namun, beberapa studi menyatakan lebar lorong yang paling baik adalah sebesar 48 inci. Lebar minimum tersebut diperuntukkan supaya pekerja dengan alat bantu berjalan terhindar dari risiko jatuh dan juga cedera. Maka tentunya lebar lorong harus disesuaikan. Kemudian benda-benda yang dapat menghalangi mobilitas pekerja juga harus dipindahkan dan dibersihkan dari lorong-lorong. Yang ketiga, bangku. Menurut ADA, bangku harus memiliki panjang minimum 42 inci dan kedalaman minimum 20 inci. Bangku juga harus memiliki sandaran punggung dengan panjang minimum 42 inci. Kemudian, tekanan yang didapat oleh bangku tidak boleh melampaui bahan yang digunakan. Selain itu, permukaan tempat duduk juga harus tahan selip. Selanjutnya, pintu. Apabila tempat kerja memiliki pintu atau gerbang dengan daun ganda, setidaknya satu dari daun pintu tersebut harus aktif. Bukaan pintu juga harus memberikan lebar minimal 32 inci dengan pintu terbuka 90 derajat untuk memudahkan mobilitas pekerja. Kemudian, pintu dan gerbang di tempat kerja juga harus memiliki jarak bebas manuver. Jarak bebas manuver pintu menyediakan ruang bagi pekerja dengan alat bantu jalan atau pengguna kursi roda untuk dapat mendekati dan membuka pintu. Jarak bebas manuver diperlukan di kedua sisi pintu, kecuali pintu atau gerbang yang hanya digunakan pada satu arah. Namun, pada pintu masuk ke kamar pasien di rumah sakit tidak diharuskan untuk menyediakan jarak bebas manuver. Aplikasi selanjutnya, tangga. Seluruh anak tangga pada tangga harus memiliki tinggi dan riser yang seragam. Riser harus memiliki tinggi minimum 4 inci dan kedalaman tapak tangga harus mencapai 11 inci. Tapak tangga juga harus dirancang untuk mencegah akumulasi air sehingga dapat menghindari pekerja dari risiko terpleset dan terjatuh. Kemudian nosing atau jari anak-anak tangga di tepi depan tapak maksimum sebesar setengah inci. Aplikasi selanjutnya adalah pada knobs dan handles. Universal design pada knobs dan handles diperlukan karena beberapa individu tidak dapat menggenggam dengan erat. Sementara individu lainnya mungkin memiliki tangan palsu yang tidak dapat dengan mudah memutar knobs. Adapun perbedaan knobs dan handles adalah sebagai berikut. Knobs pintu bundar membutuhkan tekanan cengkeraman yang kuat dan kemampuan untuk memutar gagang sepenuhnya. Hal ini menjadi kelemahan bagi individu yang tidak mampu mencengkeram dengan kuat. Adapun handles pintu yang berbentuk L dianggap lebih mudah daripada knobs karena tidak memerlukan pegangan dan hanya dorongan sederhana ke bawah. Selanjutnya adalah knobs dan handles pada laci dan lemari. Handles dan knobs harus dibentuk agar mudah digenggam, ditarik, atau didorong. Adapun untuk jarak kedalaman pegangan minimal 0,5 inci, dan jarak minimum antara knobs dan ujung pintu adalah 1 inci untuk memudahkan pengoperasian. Selanjutnya adalah aplikasi Universal Design pada meja. Menurut ADA, tinggi meja tidak boleh lebih rendah dari 27 inci untuk memungkinkan alat bantu seperti kursi roda lewat dengan mudah. Namun, cara yang paling bagus adalah menggunakan meja dengan ketinggian yang dapat disesuaikan atau adjustable desk untuk memastikan semua orang bisa merasa nyaman di ruang kerja mereka. Selanjutnya adalah sign. Yang pertama adalah karakter visual, di mana karakter dan background harus memiliki hasil akhir yang tidak silau atau non-glare. Maka dari itu, karakter harus bersifat kontras dengan background-nya. Selain itu, karakter tidak boleh italic, oblique, script, sangat dekoratif, atau bentuk lain yang tidak biasa. Yang kedua adalah taktil, di mana titik braille harus berbentuk kubah atau bulat. Braille juga harus ditempatkan di bawah teks yang sesuai. Namun, jika teks multibaris, braille harus ditempatkan di bawah keseluruhan teks.
Adapun untuk taktil harus ditempatkan minimum 48 inci di atas lantai. Selanjutnya adalah piktogram. Piktogram harus memiliki tinggi bidang minimal 6 inci. Selain itu, karakter visual dan braille tidak boleh ditempatkan di bidang piktogram. Piktogram juga harus kontras dengan bidangnya. Selain itu, piktogram juga harus memiliki deskriptor teks yang terletak tepat di bawah bidang piktogram. Berikut ini adalah contoh sign yang menggabungkan antara karakter visual, taktil, dan piktogram. Aplikasi Universal Design selanjutnya adalah wayfinding. Dalam pembuatan wayfinding, baik wayfinding taktil maupun wayfinding grafis harus dimasukkan ke dalam semua desain wayfinding sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya adalah detectable warning. Detectable warning adalah pola permukaan kubah yang khas yang dapat terdeteksi oleh tongkat atau permukaan kaki yang memperingatkan orang-orang dengan gangguan penglihatan tentang posisi jalan. Adapun syarat detectable warning adalah ukuran kubah antara 0,9 inci sampai 1,4 inci. Dome spacing atau dari tengah kubah ke tengah kubah lainnya sebesar 1,6 inci sampai 2,4 inci. Dan pewarnaan harus kontras dengan warna permukaan jalan sekitarnya. Pengaplikasian Universal Design lainnya adalah alarm, di mana terdapat audible alarm dan visual alarm. Untuk audible alarm harus memiliki intensitas dan frekuensi yang menarik perhatian individu, khususnya yang mengalami gangguan pendengaran. Adapun untuk sinyal alarm yang baik memiliki elemen periodik pada sinyalnya, seperti one step bell, high-low, dan teriakan cepat. Audible alarm juga harus menghasilkan suara yang melebihi tingkat suara setara yang berlaku di ruangannya, setidaknya 15 desibel. Alarm selanjutnya adalah visual alarm. Visual alarm harus diintegrasikan dengan sistem alarm lainnya, di mana bila audible alarm berbunyi, maka visual alarm juga harus memberikan sinyal pada waktu yang bersamaan. Adapun untuk syarat visual alarm adalah, yang pertama, lampu berjenis strobo xenon. Lalu warnanya harus jernih dan paling efektif berwarna putih. Dan durasi pulse maksimum adalah 2/10 dari 1 detik. Selanjutnya, intensitas cahaya minimum visual alarm adalah 75 kandela. Lalu, flash rate berada antara 1 Hz sampai 3 Hz. Alarm juga harus dipasang 6 inci di bawah langit-langit untuk menghindari kabut asap jika terjadi kebakaran, atau 80 inci di atas permukaan lantai untuk mencegah pemasangan yang mungkin berada di luar bidang pandang di ruang dengan langit-langit tinggi seperti atrium dan gudang. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, Universal Design adalah desain yang dirancang untuk membuat pekerja aman, nyaman, dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa keterbatasan apapun. Desain ini memiliki 7 prinsip, yang mana prinsip ini bertujuan untuk mempermudah semua orang dalam melakukan tugas dan aktivitasnya, serta untuk meminimalkan bahaya dan risiko yang dapat merugikan.